you come, yeah, you know the way. It's the one you made. Oh, build it in the sky, all that's in your eye. Now, not the same. Watch it tumble down, falling all around. Shalom. Apa kabar nih hari ini? Gimana kabarnya Kak Uti? Aku puji Tuhan sehat. Kak Tiara gimana kabarnya? Aku puji Tuhan sehat juga. Kak Aksel gimana? Sehat juga, puji Tuhan. Wah, Puji Tuhan. Adik-adik, teman-teman di rumah gimana? Sehat nggak? pasti sehat-sehat semua kan? Amin. Semua sehat, semua diberkati. Amin. Kita sekarang mau mulai ibadah hari Minggu. Yuk kita siapkan hati kita, disiapkan juga Alkitabnya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, mari kita angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulangi lagi dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, Kak Oti bersyukur banget ya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum ibadah sekolah minggu ini kita mulai, kita mau berdoa pembukaan dulu kali ya. Ya, betul. Kepada yang bertugas doa pembukaan, kami persilahkan. Not the same. Watch it tumble down, fall. Teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau beri. Pada hari ini kami ingin mendengar firman-Mu dan juga ingin memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Berkatilah juga untuk sekolah minggu online ke depannya supaya apa yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Berkatilah juga jika di antara kami ada yang terjebak dalam pergumulan Tuhan. Berkatilah agar kami bisa melewati pergumulan itu Tuhan. Karena kami tahu pergumulan ada bukan untuk menghancurkan diri kita, tetapi untuk mendewasakan diri kita masing-masing Tuhan. Berkatilah juga bangsa Indonesia agar bangsa ini tuh bisa menjadi bangsa yang lebih baik untuk kedepannya. Dan berkatilah kami juga agar kami selalu sehat, terjauh dari virus-virus yang melanda dunia pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga GKJ Kanaan agar GKJ Kanaan bisa menjadi gereja yang lebih baik untuk kedepannya. Berkatilah juga komisi-komisi yang ada agar komisi-komisi yang ada itu bisa Engkau terima pelayanannya. Itulah doa kami injil dari kata sempurna Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.
terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas berdoa pembukaan hari ini. Kak Oti, Kak Excel, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, kita mau siapkan Alkitabnya. Kita mau siapkan terlebih lagi hati kita untuk bisa terbuka menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa, Kak Oti? Kak Priscila. Kak Priscila pada pagi hari ini. Yuk kita sambil mempersiapkan hati kita mau angkat satu lagu pujian, Jiwaku Terbuka. Priscila, dipersilakan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mana pada saat ini akan diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Yang mana temanya adalah percayalah dan beritakanlah. Namun sebelum kita melanjutkannya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan akan kemurahan-Mu, akan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini, itu oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati, pikiran, dan segala keberadaan kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, dan urapi hamba-Mu yang Tuhan berikan tugas pada saat ini untuk kami boleh menyampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa,
ampunkan akan salah dan dosa kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitahukan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, adik-adik, pada saat ini temanya tadi sudah Mbak Pris sampaikan adalah percaya dan beritakanlah. Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita bisa mengetahui akan ketidakpercayaan murid-murid Tuhan Yesus, walaupun sudah diberitahukan oleh Maria Magdalena dan juga kedua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka tidak percaya, dan Tuhan Yesus datang sendiri untuk menguatkan iman percaya mereka. Dan di dalam firman Tuhan tadi ayat 14, Tuhan menampakkan diri kepada 11 murid itu saat mereka sedang makan. Jadi Tuhan mau supaya murid-murid ini percaya sepenuhnya. Tapi Tuhan waktu menemui, Tuhan menyayangkan kenapa murid-muridnya tidak percaya walaupun sudah mendapat cerita kesaksian dari Maria Magdalena dan juga kedua orang yang pergi, temannya yang pergi ke Emmaus. Dan
Di sini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, memberikan tugas bahwa murid-muridnya disuruh pada ayat 15. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan tugas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Tuhan ingin supaya murid-muridnya ini menceritakan kebenaran firman Tuhan, menceritakan karya Tuhan Yesus yang sungguh terjadi, yang mana Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang dari kematian, dari maut, di mana Tuhan Yesus ini memberikan tugas untuk ini diberitakan supaya banyak orang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupannya. Tugas yang diberikan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya tidak hanya tugas begitu saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu perlengkapan yang mana Tuhan Yesus memberikan rohnya yang kudus untuk menguatkan, untuk memberikan pertolongan, keberanian, yang mana murid-murid Tuhan ini yang tadinya takut, dia tidak berani menyatakan firman Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan rohnya yang kudus ini menguatkan murid-muridnya ini untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas yang menjadi estafet, yang mana melalui karya Roh Kudus murid-muridnya dimampukan untuk menjadi saksi yang sungguh, saksi yang berani menyatakan kebenaran. Dan kita juga saat ini diberikan tugas yang sama oleh Tuhan Yesus, tugas yang mana menjadi saksinya, menjadi muridnya, menyatakan dan memberitakan iman percaya kita dengan perkataan dan juga perbuatan. Bukan hanya berkata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kita, yang mana semuanya ini akan memberikan kesaksian untuk menjadi murid Tuhan yang tidak takut, tetap berani dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan melalui perbuatan kita ini dilihat oleh dunia bagaimana warna kita sebagai murid Tuhan. Tetapi ini kita orang Kristen yang mana kita mempunyai tugas menjadi saksinya, menceritakan dengan benar dan menceritakan dengan benar akan kasih dan karya Tuhan Yesus yang sempurna, yang telah Tuhan Yesus selesaikan. Karena anugerahnya kita semua menjadi percaya, menjadi murid Tuhan Yesus, yang mana kita diberi tugas untuk melanjutkan estafet, memberitakan Injil kepada segala makhluk dengan, sekali lagi, dengan ucapan dan perbuatan baik kita, dengan meneladani hidup Tuhan Yesus yang baik, kata baik ini, dan
kita pegang, bahwa kita perlu mengatakan yang berkata-kata dan juga bertingkah laku yang baik dan benar. Jadi kita jangan ikut-ikutan terkontaminasi dengan ketidakbaikan yang ada di dalam dunia ini, karena kita harus berbeda. Warna kita harus menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan itu kepada segala makhluk sesama kita, dan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan yang adalah menjadi Bapa kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukannya untuk bersaksi dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai murid-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu, di mana kami diberikan tugas untuk tetap percaya, untuk kuat iman kami, dan juga menyaksikan iman kami kepada dunia ini dengan ucapan dan perbuatan kami. Tuhan, kami mohon kembali pertolongan-Mu, Roh-Mu yang kudus tinggal selalu di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi saksi-Mu yang benar, yang senantiasa bersinar di tengah-tengah dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan, untuk kami boleh setia sampai akhir. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Kanaan. Setiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama adalah persembahan dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Dan yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah atas hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati ya Bapa persembahan kami, agar persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Bye. Ya, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman. Firman tadi kita diajak untuk bersaksi. Bersaksi itu nggak harus dengan hal-hal yang besar, terus kita penginjilan, nggak harus seperti itu teman-teman. Bisa dari hal yang kecil. Contohnya apa tuh Kak Tiara? Contohnya seperti hari ini, kakak-kakak di sini kita tantang adik-adik untuk mau bersaksi dengan menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Teman-teman boleh menggunakan gerakan yang seperti akan kita di sini. Iya, atau teman-teman punya kreativitas tersendiri untuk melakukan gerakan ini ya. Yuk, udah nggak usah lama-lama, kita angkat pujian ini, Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Gampang kan? Bisa dong. Bisa. Yuk, kita mau tutup ibadah ini. Dipersilahkan kepada yang berdoa penutup. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas kesempatan yang masih mau Engkau berikan kepada kami. Karena pada pagi hari ini, kami masih bisa melaksanakan ibadah minggu. Meskipun kami dipisahkan jarak dan waktu. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai guru sekolah minggu dan teman-teman yang ikut menjadi pelayan. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam melakukan pelayanan ini. Kiranya juga Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa ikut beribadah pada pagi hari ini. Angkat penyakit mereka yang sakit Tuhan, berkati dan sertai juga mereka yang bertambah umur di bulan ini. Kiranya di umur mereka yang baru ini, mereka bisa selalu menanam kebaikan dan menjadi berkat. Doa yang kurang sempurna ini, kami alaskan atas doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang Kak Oti, Kak Excel, kayaknya kita udah di penghujung ibadah hari ini ya. Iya. Kita udah memuji Tuhan, kita juga udah dengerin firman Tuhan. Sekarang, Sebelum kita berpisah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Ingat 3M. Apa aja tuh Kak Tiara? memakai masker, Kasih. Menjaga jarak. Dan mencuci tangan. sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Minggu